Nah, jadi Bapak Ibu tahapan pertamanya itu kita harus mempunyai dua email untuk didaftarkan di OpenAI ChatGPT. Nah, gunanya satu akun itu kita membuat outline-nya, outline misalnya outline disertasi dari bab 1 sampai bab 3. Nah, untuk yang akun satu lagi itu kita menggunakan Scholar GPT. Nah, Scholar GPT inilah yang kita buat untuk membuat latar belakang eh, dan segala macamnya gitu. Jadi, kenapa tidak menggunakan satu Satu. akun ChatGPT saja? Karena gini, kalau kita paksakan satu ChatGPT ini nih Bu Enik, ini nanti berapa kali perintah langsung sudah habis gitu jatahnya satu hari gitu. Oh, iya, iya, iya. Jadi kita istilahnya ini saya mikirnya nih Bu, ngakali sistem kita nih. Jadi kita karena kita mau yang gratisan gitu, makanya kita menggunakan akun email Google sebanyak-banyaknya gitu. Jadi kalau misalnya yang ininya sudah habis nih limit gratisannya, kita bisa gunakan email yang lain-lain lagi. Sebenarnya sih kalau Oh, iya, iya, iya. kebanyakan misalnya kayak yang misalnya Bu konten kreator yang di TikTok atau segala macamnya itu biasanya menggunakan akun-akun gratisan banyak-banyak Bu gitu. Jadi tidak hanya satu gitu. Jadi kalau buat-buat video atau segala macamnya menggunakan AI itu dia menggunakan akun banyak gitu stoknya. Jadi mungkin Ibu bisa buat misalnya Enix 1, 2, 3, Enix 3, 4, 5 gitu. Nah, kita harus punya stok nih Bu untuk emailnya sebanyak-banyaknya karena kita yang gratisan karena kalau untuk berlangganan OpenAI ini yang profesionalnya Bu itu agak lumayan sih Bu 300.000 per bulan gitu. Jadi kita pakai yang gratisan saja. Nah, kita ulang lagi ya Bapak Ibu. Jadi saya share screen dulu. Nah, Ini keripik. Nah, sudah muncul ya Bapak Ibu. Nah, oke. Nah, jadi di- muncul ya share screen saya Bapak Ibu. belum Pak Ade, muncul layar laptop aja. Ya, memang layar laptop aja. Oh, iya, iya, Eh, iya. Oh, di Layar sini. laptop, iya. nah, Ah, ya, ini. jadi Bapak Ibu, kalau yang di Google Chrome itu kan di sini sebelah kanan ini biasanya email yang ada di kita gitu. Jadi biasanya setiap email itu eh, ketika kita klik ini pasti akan berbeda. Oh, iya. Ini email pribadi saya. Nah, ketika saya klik email yang lain lagi, maka beda lagi nih. Makanya kalau di bawah sini ini ada yang nampak nggak Bu ada beda nih Hmm? fotonya warna merah sama foto Bertutup profil apa? yang warna warna hijau. Nampak nggak Bapak Ibu? Iya, tampak Pak Ade ada yang warna ungu, ada yang warna merah itu. Ah, jadi Bapak Ibu, jadi kita gunakan satu akun satu akun untuk yang email pertama, satu lagi untuk email yang kedua. Ini email kedua. Sudah. Jadi diupayakan Bapak Ibu menggunakan mungkin browsernya berbeda nggak apa-apa. Jadi di sini akun ChatGPT pertama ini namanya ahmadirwanda@gmail.com. Akun kedua itu ahmadade@udina.ac.id. Posisinya sudah login di ChatGPT. Nah, sampai sini dulu Bapak Ibu. Sudah ada yang sama nggak dengan saya gitu? Sudah ada dua. Jadi kalau disandingkan dia ada dua nih. Yang sebelah kanan yang email pertama, sebelah kiri email kedua. Muncul ya Bapak Ibu dua email ini di share screen Bapak Ibu semua. Muncul Pak Ade. Nah, kayak gini dulu Belum, Pak. posisinya. Belum, belum, Pak. Belum, Pak De. Oke. Iya, diulang dari awal cara masukkan nambah akun itu. Nah, saya tadi terlambat Oke. tadi. Oke, siap Pak. Jadi caranya itu
Sebelumnya Bapak sudah punya dua email, dua akun email nggak Pak Belum. sebelumnya? Iya, dua, dua, dua. Ya, Aku nggak bisa dulu jadinya Sudah dua ya berapa Pak ribu punya. nggak dapat aku nggak bisa. ya Hah? dua. Gimana kak dulu aku masih kok. Nah, Nah, Makanya aku nggak pertama bisa. kan Bapak Ibu, ini ini caranya gini Bapak Ibu, kalau misalnya memastikan buka Nggak email, apa-apa nih kan. kan email email akun pertama nih. Nah, ya. ketik di sini Terus Open ketutup AI, satu. Open AI. Sebentar saya buka lagi. Ntar open AI. Ya, ini open Nah, AI perusahaan ini. gimana Pak Abu? Ya sudah open AI. Apa lagi? Nah, klik login, login yang sebelah kanan atas ini, Yang mana login? sebelah pojok kanan Yang atas, mana? yang ini. Nah, ada bacanya login ini. Bentar. Nah, ada bacanya login. Yang di bawah aja nih ada nih. Kalau di Google sini Pak, OpenAI ini ada nggak login di bawah ini? Ketika Ada, ada, ketik ada, Google, ada, ada. klik Ada, ada, login ada. ini Pak. Sudah Ya, seperti ini. Ini gede. Sudah kayak gini nggak lama. Itu tampilannya Pak otomatis Abu? ini gede. Iya, iya, ada sudah. Nah, Ah, itu tadi Ah, ini gede tuh klik otomatis. continue with Google. ya. Sudah Pak? Sudah klik continue with Google sesuai yang saya klik ini. Mana nih? Ya, ada Pak, open. Ya, mana lagi? Klik login gini ya Pak. Sudah tampilannya Ya sudah. sudah sudah kayak gini nggak? Bentar. Ini sudah kayak sama seperti saya ini Pak. Itu kemana itu? Balik dulu. Nah, ini continue with Google. Ya, Error, Pak. Error. coba menggunakan emailnya yang satu lagi Pak. Ntar saya Ah, email yang satu lagi bisa Pak. Nah, saya coba kalau Bapak klik link ini dulu, saya kopikan aja dulu. Eh, saya logout lagi, logout, berarti ada. login. Oke, ini saya. Ini ya, Mama punya dua akun sekarang di sini. Ada akunnya Mama sama akunku. Itu Pak, Nah, saya aku udah boleh saya pinjam chat dua di akunku. apa di itu Ya. di Ketang. Ini akunku. Apa tuh, Pak? Ketang. Hmm. Akunku yang lain. Aku punya dua akun. Oh, Mama kan nggak punya dua akun. Nanti aku buatin aja kalau enggak, mau. enggak usah berarti. Nah, ini. Itu punya itu siapa tuh, Pak? udah saya chat tuh Pak di apa di Zoom. Atau gimana ya cara atau satu lagi Bapak boleh juga tuh Pak masuk di Zoom di apanya di laptopnya gitu biar langsung Bapak klik langsung terbuka gitu. Dibuka sini.
Nggak gitu, Pak. Gimana Pak Abu, bisa Nggak. dibuka apanya websitenya? Soalnya menyambungkan. Sebentar, kopi dulu. Oh, mati sudah. Yang lain Bapak Ibu sudah dua nih Ya biar masuk lanjut Bu aja dulu Pak, Enik, Bu lanjut aja Tutu. biar sambil saya belajar nanti, ya kan? Ah, Sudah, Lanjut aja, Pak. Ya. Sudah lanjut aja. Pak Ade, sudah. udah. Iya. Ada kan Saya ada dibantu rekamannya Pak kan? asisten. Nanti saya pelajari nanti di rekaman juga nanti. Lanjut aja. Oke Pak. Nggak Nah, penting. Ah, ah. jadi Iya. Bapak Ibu, Mute. ini sudah ada akun ChatGPT pertama, ini sudah ada akun, bentar saya login lagi ke akun ChatGPT yang kedua. Jadi ini harus yang berbeda. Nah, tahapannya di dua akun ChatGPT ini tadi, pada kanan atas foto profil kita, itu klik customize ChatGPT atau kalau Bapak Ibu ChatGPT-nya bahasa Indonesia, itu sesuaikan ChatGPT namanya. Tampilannya kayak gini. Saya ulang lagi Bapak Ibu. Muncul ya, screen saya muncul ya Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya nggak muncul, sampaikan ya Bapak Ibu. Yang mana itu Pak? Atau mungkin yang apa? Yang di sini. Muncul Bapak Ibu, share screen saya apa apa saja yang bisa saya bantu muncul di sini. Kalau Muncul, saya Pak, muncul. Muncul. kalau saya Muncul, Nah, di Pak. kanan Abu atas ini Bu, Ready to di kanan atas ini mana tuh? klik foto, Ya, klik klik foto, sesuaikan ya. ChatGPT kalau bahasa Indonesia. Nah, Itu klik mana, Pak? Klik yang di mana sini itu? Bu, di Terus sama foto tulisan profil. foto Hah? profil ini, yang ini, Itu yang ini. statusnya ini. Oh, Nih, profil ada nama itu. iya ya, betul Bu. Dipincet itu, ya. Itu Terus, biasanya kalau belum ada foto profilnya biasanya inisial nama kita. iya, inisial. Ya. Sudah upgrade paket, kah? Enggak Bu, kalau ada foto itu biasanya dia connect ke akun email kita Bu. Jadi kalau akun email Ibu ada foto, maka masuk di situ dia. Oh iya, sudah. Ini, pincet foto ini. Terus, ya. Iya. Sudah muncul Bapak Ibu, di sini ada customize ChatGPT atau kalau di ChatGPT saya satu Di lagi mana itu nyarinya itu, namanya Pak? sesuaikan ChatGPT. Oh iya, Ya ada. ada. Itu ada. Ya, Pak. Nah, Nah, diklik Sesuai. Bu. Oh, diklik. Oke. Sudah muncul di sini eh, tulisannya sifat apa yang harus dimiliki ChatGPT. Masih Oh, kosong ya ini kok Bapak Ibu? Masih di sini kosong? memperkenalkan instruksi custom. Oh. Kok sesuaikan instruksi Anda dengan ChatGPT? Apa itu, Sesuai Pak, dengan ya? punya saya ini nggak Bu? Ntar di sini kayak gini nggak bentuknya? Ada kotak gini nggak? Enggak. Oh, ya, ya, ada. Ada Bu. ada Pak, Ada. ada Pak. Ya, Semuanya sesuaikan ada yang ChatGPT. ada yang nggak muncul kotaknya. Ada. Muncul. Muncul Pak, muncul Pak. Oke, Muncul. kalau muncul, nah kalau muncul materi saya tadi sudah di-download Bapak Ibu. Belum, Pak. Belum Gimana Pak. Oh, downloadnya? bentar. saya saya kirim lagi lah ke Bu Ke Bu Tutu Iya. aja, ya. Tutu aja. Di-share aja. Bu Tutu aja saya kirim. Di WA ya saya kirim ya ke Bu Tutu. Hmm. Oke, udah saya kirim. Balik lagi ke sini. Oh, keluar lagi tuh GPT saya. Oke, saya tunggu dulu Bapak Ibu yang belum mendownload gitu.
Oh, berarti yang sesuaikan ChatGPT masih belum nunggu ini ya, Pak? Eh, kalau Ibu udah apa Bu? Udah download itunya, materi yang dari Bu Tutu, Belum ada. Sebentar, sebentar Pak. atau saya kirim di ini di chat Zoom. Tapi nggak Gimana apa ya, caranya? beda beda ya antara antara Sebentar. Iya. Saya laptop. saya kirim ke grup ya Bu Eni. Oh iya, iya, ya Bu. Nih, sudah. Oh iya, masuk. Sudah download, Pak. Sudah baca. Oke, di downloadnya di apa ya Bu? Di laptop yang dipraktekkan gitu. Oh, di-download di laptop yang dipraktekkan. Saya di Iya HP. Bu. Soalnya kita nanti Oh, mau ngopi perintahnya gitu. oh gitu. Sebentar, berarti download. Waduh, ning iki. Di laptop itu ya, download di laptop ya. Jadi materinya didownloadkan di laptop Bapak Ibu yang untuk praktek menggunakan ChatGPT ini. Hmm. Sudah download, disimpan gitu, Pak Ade. Iya, disimpan Bu Eni. Keluar ini ya Tan ya. Di di Chrome ya. Ya. Berat. Disuruh download chat tadi, suruh nyimpan. Bukan itu chat baru yang di. Sudah saya simpan, Pak Ade. Yang lain Bapak Ibu sudah di-download apanya? Materi. Materinya. Karena mau tersimpan nih. Sudah, Pak. Oke, Pak Kawin. Kita tunggu yang lainnya dulu. Tapi kalau misalnya mau lanjut sebenarnya eh, itu tadi yang mungkin kalau Pak Tawin sudah ini di copy copy semua, di copy paste semua diletakkan ini sifat yang harus dimiliki oleh ChatGPT gitu. Pastikan Oh, di sini. sebentar. Nah, Oh, gitu. lalu Sebentar klik ya. Pak Ade, simpan. Kok nggak ada itu itunya ya, Pak? Kenapa yang segini nggak mau tersimpan? Pak Ade, Iya Pak, gimana? itu yang mau di copy itu tulisan plagiasinya plagiasi. Saya rubah dulu Oh, kah? enggak apa-apa, ubah aja Pak. Berarti saya typo ngetiknya tuh. Plagiasi. Ya kayaknya tipe itu ya. Ah, Baru dimasukkan situ ya. ya, Bu, iya Pak. Baik. Plagiasi. Bentar, Nanti saya. ini Berarti diganti aja Pak. Ya. Plagiasi. Iya. Baru Jadi kalau ada disimpan ya. yang, ya diklik simpan. Oh, buat ditaruh Oke. mana, Pak? Sebentar, Pak. Ditaruh di mana itu kopiannya itu? Kopiannya itu sifat yang harus dimiliki oleh ChatGPT. ChatGPT Bu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Indonesia. Ah, ada di situ kotak yang ketiga Bu. Sifat yang harus dimiliki oleh ChatGPT. Oh, ini. Terus dari ngopi itu tadi, Ya, di kopi di tadi ini kopi ada gambar dimasukkan. di sini Oke, nih saya bahasa Indonesia tadi. kopi. Sebentar, saya Sesuaikan ChatGPT anukan ini. Pastikan di sini Bu. sifat. Oke, Lagi. berarti saya Ini tempel. ganti ya Bu. Oke, Ini sudah. Iya, ya. ada yang salah Itu tulisan plagiasinya Bu. Plagiasinya. Human breather, iya. Human breather 100% sis, ya. Yang mana plagiasi itu? Tadi di yang PPT Oh, yang iya, saya kirim itu plagiasi. typo Bu. Oh, iya, Eh, tepo. mana Plagiasi, ini? oke. Plagiasi ini. Nah, oke. Oke. Berarti simpan sudah. Nah, disimpan disimpan Bu. Setelah disimpan, lakukan hal Oke. yang sama untuk ChatGPT yang kedua. Oke, sebentar. Satu-satu nih, orang tua Ya, lagi. jadi ChatGPT orang ChatGPT kedua. yang email pertama sama ChatGPT email kedua dilakukan hal itu Bapak Ibu semua. Nah, tujuannya apa? oh, Supaya ChatGPT kita jadi pintar. kalau ada untuk Pak, kalau izin buat di izin Pak. Saya tidak Iya, mau Pak Abu. nggak bisa terkopi. Gimana coba dulu lagi Pak? Nggak bisa. Izin. Oke, Pak. Nah,
PPT-nya sudah Bapak buka. Ini PPT ini sudah dibuka. Oh, dibuka dulu kah? Iya, dibuka dulu PPT-nya, Pak. Mana nih PPT-nya? Di slide kelima, Pak. Slide kelima ini, nih, di blok, nih, diklik, di blok. Ya, ya, sebentar, Pak. Agak, Eh, agak. Ay. di blok nih, semuanya di copy ke sini, Pak. Oh, lambat punyanya, Pak. Aduh. Pak, kalau what do you do itu yang kolom what do you do kita isi apa ya? Oh, itu nggak, kalau nggak diisi pun juga nggak apa-apa tuh, Pak Takwin. Yang ini kan, yang lihat yang mana? Yang di Yang di customize ChatGPT. tunggu. Yang ini saya bahasa Indonesia yang Kalau saya kan kebetulan yang oh, what do you do? spesifik. Oh, what should ChatGPT tell you nih, Pak? Atau what do you do? Oh, nggak usah, Pak. What do you- Oh, nggak Nggak usah. usah. Ini Nggak mampu usah. nggak mau muncul ini. Ini kalau maksudnya kita Oh, putus-putus tadi, Pak. untuk kita menggunakan dua akun ini untuk apa ya? Nah, jadi gunanya kita menggunakan dua akun ini, Pak. Jadi saya ulangi lagi ya. Nah, yang pertama itu kita menggunakan ChatGPT. Yang pertama itu ChatGPT biasa untuk membuat outline, misalnya contoh outline disertasi bab 1 sampai bab 3. Nah, ChatGPT kedua kita akan menggunakan yang namanya Scholar GPT. Nah, Scholar GPT itu ada semacam fitur yang ada di ChatGPT. Nah, Scholar GPT itu, Pak, disinilah kita nanti mengisi prompt untuk membuat latar belakang, tinjauan pustaka, segala macamnya. Nah, kenapa harus menggunakan dua akun ChatGPT yang berbeda, Pak? Karena kita adalah tim yang gratisan nih, bukan tim yang profesional yang berbayar 300.000 itu. Nah, jadinya diupayakan tuh kalau bisa kita punya akun email sebanyak-banyaknya. Jadi, ketika misalnya sudah ada batas limitnya, ya kita bisa menggunakan ChatGPT satu lagi. Habis lagi pakai ChatGPT yang lain lagi kayak gitu. Karena kan satu hari itu biasanya kalau semakin banyak perintahnya nanti udah habis gitu. Silakan update ke ChatGPT Plus atau gunakan misalnya 24 jam lagi. Nah, biasanya seperti itu tuh, Pak. Makanya kita menggunakan dua Oh, akun laptop. ChatGPT yang Oh, berbeda. lagi kurang aja. Oh iya, terima kasih Pak. Nggak bisa Oke, connect, sama-sama, Pak. Pak. Laptopnya nggak bisa, PPT-nya nggak bisa buka di laptop. Ya lanjut Nggak aja, Pak. bisa. Lanjut aja ya, Pak Abu ya. Ya lanjut aja, Pak. Oke. Nah, jadi sudah yang lain Bapak Ibu sudah semua di customize, sesuaikan ChatGPT-nya sudah diisi yang email pertama Coba dengan email kedua sudah. Dianu aja, Pak. Maksudnya diulangi aja, saya dari tadi tuh masuk PPT copy, masuknya bisa lihat gitu. Nah, saya tidak Oke, perhatikan tadi, siapa? saya coba Iya, nggak bisa. mungkin Oke, saya Ya. juga mungkin saya juga memperhatikan dulu Pak Ade karena email satunya juga nggak bisa lancar. Mungkin Iya. saya mendengarkan dulu aja Pak sambil boleh nanti boleh saya boleh setelah Bu, ini boleh. belajar. Oke. Nah, jadi kita itu buka dulu materinya Bapak Ibu. Nah, ini kita copy dulu semuanya di sini, copy. Iya. Nah, kita copy. Nah, setelah kita copy, kita masukkan di ChatGPT yang sesuaikan ChatGPT yang ada foto ini diklik, sesuaikan ChatGPT, dipastikan di sini Bapak Ibu. Nah, lah, ini agak agak typo ya Bapak Ibu tulisannya, nanti silakan nanti ketika ketika praktek nanti setelah ini rekamannya pla- plagiasinya diperbaiki gitu. Tadi saya tulisannya plagiasi gitu. Nah, ini diklik simpan. Nah, diklik simpan ini untuk ChatGPT yang pertama, akun ChatGPT pertama. Nah, akun ChatGPT kedua, lakukan juga hal yang sama. Foto yang di sebelah kanan ini, pilih customize ChatGPT, pastikan ke sini. Ini kebetulan eh, kenapa beda ya di settingan ChatGPT-nya, kebetulan yang email biasa saya ini pakai bahasa Inggris, jadi ini beda. Yang ini
bahasa Inggris, yang ini eh, bahasa Indonesia. Makanya jangan kaget Bapak Ibu, tinggal disesuaikan saja. Nah, di sini ada yang apa nggak Bapak Ibu izin? Ada yang ngikuti nggak untuk prakteknya? Kan yang lain kan mungkin karena ada kendala akun email. Biar nanti Kalau PPT selain dari PPT tidak bisa Kak apa? Apa namanya dari Word tidak bisa ya? bisa Pak, bisa Contoh. Pak, bisa. Coba Word kita buka Word. Itu kebetulan materi PPT saya kan itu Pak, dari materinya dari Iya, PPT bukan Word gitu. iya Nah, saya maksud itu belajar masukkan Pak. oke Pak. Iya, sebentar saya Saya coba. lanjut. Gimana Bapak Ibu? Saya lanjut. Ya, lanjut Pak, lanjut. Oke. Atau mungkin atau di sini apa? Atau saya praktekinnya gini aja. Apa namanya? Dari apa? Dari Pak, Pak Tauin atau Bu Irmita mungkin yang mau share screen. Jadi nggak saya yang share screen gitu. Jadi mungkin biar lebih paham gitu. Mau nggak gitu? Jadi saya stop share screen saya atau saya yang share screen gitu. Pak Ade aja yang Gimana? share screen ya. Kita Oke, belajar boleh. ya, Pak. Iya. Siap. Nah, Nah, ini ChatGPT yang pertama tadi, Bapak Ibu, eh kita ChatGPT ingat ya, jangan nanti terbalik. Ini yang Oh, kebetulan yang saya ini yang gitu. emailnya Unilag ini Beda ChatGPT pertama. Chrome. Nah, di copy ini Bu, ini mantra untuk judul. Jadi tidak di copy yang judulnya, tapi di sini saja copy. Ini buatkan. Nah, ini di copy di sini. Pastikan dulu ke sini. Tunggu. Pastikan. itu slide nomor berapa, Pak? Slide ini Bu, mencari judul. Kita cari judulnya. Oh, Kadang-kadang mungkin Bapak Ibu bingung nih judulnya apa gitu kan. oh. Nah, Yang slide nomor 7 ya? iya Bu, slide nomor 7. Oh, di Nah, copy ini semua. kebetulan kita prakteknya itu menggunakan untuk disertasinya itu adalah yang kuantitatif. Jadi Ini sebenarnya Bu, tadi itu Pak, maaf Pak, tapi tadi itu langsung di save aja Kak Pak, langsung di save atau bagaimana? di save Pak, di save. Yang Di save. ya, Ya saya masukkan langsung di save. Ya. oke. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya di sini ada Nah, ini 69 kalau slide. sudah Jadi, sudah di save apa Pak? Oh iya iya iya. Nah, gimana? langsung muncul ini ya. Ah, ah. Kalau Bapak sudah save yang Ya pertama, sudah save. ChatGPT-nya, Langsung muncul Hai Abu. Langsung begitu Pak. Sama nih. We can I have with. sama ya Pak? Ya. Oke. Satu lagi di setting di Pak, ChatGPT-nya. Dia menggunakan dua akun ChatGPT yang berbeda. Oh ya saya satu akun aja Pak. Saya satu akun aja dulu. Oke. Nggak bisa masuk. Izin, izin Pak Ade, mungkin untuk teman-teman dua akun untuk dua Chrome. Kalau dua akun di satu Chrome tidak bisa. Jadi dua akun di dua Chrome. Untuk Ya, Chrome yang betul Bu. berbeda. Ya, betul Bu. Iya, tadi teman-teman mungkin satu Chrome, jadi nggak bisa dua akun. Bedanya di sini Yang nih Bu. Ketahuannya beda Chrome itu ini ada foto profil saya kan beda nih. Yang ini pakai baju Mm-mm. merah, yang ini pakai baju hijau Iya, gitu. enggak Nah, teman-teman tuh apa? oke, Bapak Ibu, kita bisa kita lanjut Bapak Ibu. Ya Silakan silakan Iya, Pak. lanjut bisa. lanjut lanjut. Oke. Nah, jadi ini kan slide-nya itu Bapak Ibu, jadi nggak usah khawatir. Di sini ada yang kuantitatif, nih ada yang kualitatif. Nah, cuman saya ini Bu tutup nih, saya belum ada coba lagi yang untuk mix metodenya itu kayak mana gitu. Tapi bisa aja sih diimprovisasi di sini nih yang penelitian kualitatif itu dari slide 40 sampai selesai. Tapi kalau
untuk penelitiannya kuantitatif itu dari slide 8 mulainya. Dibaca aja Bapak Ibu kan ada nih penelitian kuantitatif. Nah, Ya, jadi siap, siap. contohnya kita kan belum punya judul Bapak Ibu, bingung nih mau judulnya apa. Nah, ini di copy. Nah, cuman kalau misalnya itu yang kualitatif itu nggak usah dibuat ininya Bu. Ini nggak usah di copy. Nah, kenapa saya buat sini ada variabel independen, variabel tengah, variabel dependen supaya dia spesifik gitu. Nah, ini saya copy tapi tidak saya copy atasnya. Ini atas ini Bapak Ibu ini hanya penanda gitu. Ini perintah untuk apa gitu. Nah, ini saya copy. Nah, ini saya copy. Saya pastekan ke sini. Ini sudah saya pastekan. Ini ke ChatGPT yang akun pertama. Nah, di sini kita tujuannya Bapak Ibu kita misalnya Bapak Ibu bingung nih judulnya apa gitu. Tim. Nah, mungkin siapa yang mau Bapak Ibu nih yang masih yang mau mencontohkan misalnya mau bahas tema apa gitu, apa yang menjadi variabel apanya Bapak Ibu. Contoh nih yang mau gitu. Oh, Saya Pak temanya Ade. Pak. Oh, Oh, Yang mana nih nggih, Bu? oh nggih, monggo. silakan Bu Tutu. Enggak, monggo Gimana tadi Bu Tutu? malu. Temanya. Temanya apa Bu? Judulnya. Oh enggak Bu, kita mikirin temanya. Misalnya topiknya itu Bu, misalnya Ibu mau bahas ini misalnya kayak mana ya? Saya kan orang kalau saya kan orang pemasaran Ibu. Kalau saya kan digital marketing, terus misalnya Kota Pekanbaru atau mahasiswa gitu. Tema besarnya itu Tentang anu Pak, tentang penanganan ODGJ terlantar. berarti di sini ODGJ terlantar. Apa lagi Bu? Terlantar. Apa Temanya lagi itu mau? tentang kalau ininya kan efektivitas penanganan ODGJ terlantar, Pak, di Ah, i- daerah. ba- ini berarti kita buat aja di sini berarti langsung apa ya Bu? Daerah Bontang gitu ya Bu? Boleh di anu Daerah Kota Bontang, Pak, Kota Bontang. Kota Bontang. Ah, ah, sudah Kira-kira ada gitu. yang lain nggak Bu? Misalnya variabel lain gitu atau yang terbanyak terpikirkan dengan Ibu selain mungkin ini kan dua nih kalau tapi nggak apa-apa. Tapi saya nggak tahu nih hasilnya gimana ya Bu. Kalau dia semakin detail dia ChatGPT ini akan semakin apa Bapak Ibu. Jadi gitu. Eh, ada nggak terpikirkan lagi Bu temanya mungkin masalah apa gitu selain variabel Apa lain ya? gitu. Kalau saya kan ini Pak, apa Gimana tingginya Bu? karena tingginya apa namanya tingginya ODGJ kasus ODGJ terlantar di Kota Bontang sehingga Mm-mm. mendasari itu. Jadi bagaimana Berarti dua efektivitas penanganannya? oh gitu Bu. Ah, ah. ODGJ terlantar Kota Bontang berarti Jadi berarti bentar. ya Oh, karena tingginya itu Pak apa tingginya kasus itu loh Pak menyebabkan kita ini ingin tahu seberapa efektifnya penanganan yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah gitu kan Pak. Nah, oke berarti Bu. kan kita menyasarnya instansi terkait kinerjanya mereka gitu. Oh kinerja ya Bu. Berarti ODGJ terlantar. Berarti ini saya tangkap ya Bu. Mm-mm. Kinerja instansi instansi Anu terkait. Pak, penanganan Pak Ade, Mm-mm. berarti gini penanganan penanganan ODGJ terlantar oleh pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerahnya itu nanti kan tupoksinya dikerjakan oleh instansi gitu. Jadi Mm-mm. ininya ODGJ penanganan ODGJ terlantar oleh pemerintah daerah gitu kan. Eh, jadi Bu, izin Bu, kalau untuk tema besar tuh dia hanya poin-poin topiknya saja yang kita kita buat gitu Bu. Jadi kan yang saya sangkap ini kan ada ODGJ terlantar, kinerja instansi Ya, terkait dan Kota Bontang gitu. Itu istilahnya iya, kata iya, iya. kata kuncinya gitu maksudnya. Oke Pak, oke. Ah, nah bidangnya berarti di sini manajemen SDM ya Bu, Iya, SDM. Nah ini kita coba aja langsung tesnya mix method ya Bu atau oh, gitu. cuman di sini
saya coba aja dulu yang kuantitatif ya Bu, izin ya Bu, karena Iya, ini karena kan iya. formnya yang kuantitatif nih, metode kuantitatif. Oke. Oke. Variabel independennya mungkin kita buat di sini dua saja. Ini tergantung kita ya Bapak Ibu, tergantung Iya, selera dari contoh aja, kita Pak. Ah, ah. Variabel tengahnya satu, variabel variabel dependennya juga satu. Nah, kita klik di sini enter. Nah, kita lihat. Nah, dia akan merekomendasikan nanti Bapak Ibu judul yang menurut dia itu oh, bisa diangkat untuk eh, nah, ini rekomendasi judulnya nih Bu Tutu yang direkomendasikan Iya, oleh ChatGPT. Nah, kira-kira dari empat ini mana yang menurut Bu Tutu paling misalnya, oh ini kayaknya ini saya senangnya di sini nih ya. Ini sesuai yang saya oke, sampaikan oke, tadi di oke. materi awal. ChatGPT itu kayak astrinya Bu Tutu atau ajudan atau stafnya Bu Tutu. Ini Bu, jadi Iya, nanti iya. akhirnya Ibu gitu. Nah, dari empat nih menurut Ibu mana nih yang apa Bu? Yang kecenderungannya gitu. Kayak ini kan hanya contoh ya Iya, Bapak Ibu iya, iya, nih. Pak. Iya, iya, Pak. Iya, Pak. Gimana? Bu Misalnya ya, yang Bu nomor Irmita, satu misalnya, Pak. Mm-mm. Bu Irmita, ada yang ditanyakan? Ini resen. Izin Pak Ade mau nanya, Ya. ini kalau misalnya kita nih ngopi nih dari ChatGPT, itu kena Hmm. Turnitinnya nggak Pak? Atau misalnya kalaupun kena, apakah ketika nanti kita memparafrasekan minta ke ChatGPT untuk diparafrase itu kena Turnitin juga nggak ya? Nah itu Itu aja Pak. eh, pastinya Bu itu kena Turnitin. Makanya di sini ada promnya ini Bu. Mana ya? Eh, promnya ini pakai yang ini. Tapi ini jangan dihajar semuanya ya Bapak Ibu. Jadi per paragraf gitu. Eh jadi di sini nanti paragraf pertama itu nanti kita minta parafrasekan di sini. Misalnya nanti ini latar belakang nih ada bla 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 bla. Nanti diparafrasekannya. Nah, ini perintahnya gitu. Nih, tolong parafrasekan paragraf akademik berikut dengan gaya bahasa ilmiah yang alami, kompleksitas sintaks yang tinggi, bla 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 bla. Ada di slide-nya, Bu. Hmm. Cuman ini tetap akan kena Turnitin tapi hasilnya kecil. Nah, kita bisa ngakalinya lagi, Bu. Jadi ketika nanti ada hasil cek Turnitinnya berapa persen, nanti kita bisa secara manual menggantinya mungkin ada sinonim yang sama gitu. Saya tetap manual, Bu. Jadi tetap kena Turnitin, tapi Turnitinnya gini, Bu. Oh, mungkin ada yang salah persepsi terhadap ChatGPT ini. ChatGPT ini bukan ngarang dia, Bu. Dia ngambil referensi juga dari database-database jurnal, skripsi, disertasi, tesis segala macamnya gitu. Makanya di disusun ulang kata-katanya gitu. Cuman pengalaman saya sih pakai ChatGPT itu pas saya parafrase itu di bawah 40% gitu. Itu Bu Ernita. Oke, bentar Bapak Ibu, ini ada sedikit nih, saya lupa. Di sini kan ada perintahnya umum nih Bapak Ibu nih. Kalau Bapak Ibu buatkan model problem tree untuk menemukan judul penelitian. Ini saya edit lagi. Di sini ada tombol pensil. Kita ganti bahasanya disertasi. Saya lupa nih. Berarti buatkan model problem tree untuk menemukan judul penelitian disertasi. Disertasi S3. Hmm. Makanya di prom itu saya sifatnya umum Bapak Bapak Ibu karena kan saya ngajarinnya tidak hanya mahasiswa S3, ya, S2 juga ada. Makanya saya umum saya kasih PPT-nya itu. Jadi Hmm, Bapak hmm, Ibu hmm. tinggal tambahin judul penelitian apa, jurnalkah, apakah gitu. Nah, ini tambahkan disertasi S3 gitu. Nah, Ya, ya. ini tadi saya lupa nyampein. Nah, nih jadi ubah lagi nih kayaknya. Variabel tengah itu mediasi itu Kak Pak Ade. Nanti mediasi atau moderasi biarkan saja ChatGPT yang merekomendasikan ke Bu Enik gitu. Jadi kita istilahnya kan kayak nyuruh staf kita Bu ini tolong kerjaan ini. Nah dia nanti maunya dikasihnya nanti opsinya tuh mediasikah atau moderasikah. Nah kita Oh, nanti yang tengah itu, memilih. oh tengah pokoknya ditulis tengah gitu ya. Iya Bu betul sekali Bu. Tengah itu tergantung dia gitu ya.
Iya Bu, nanti hasil akhirnya itu kitalah nanti yang menentukan. Nah ini Bu, jadi nih Bu Tutuk nih ada 5 Hmm. rekomendasinya. Kira-kira yang mana yang mau nih kayaknya. Iya, iya, Pak. Kira-kira dari satu Oke, sampai oke. 5. Iya, Pak Ade. Yang Rekomendasi, penting, izin yang Pak, penting tahu rekomendasi itu caranya berarti kita untuk. milih salah satunya Pak ya. Ya Iya, Pak, ya kira-kira yang mendekati ini kayaknya ini bagus kayaknya judulnya nih ya. Yang nomor segini bagus. Nah itu tadi Bu, Bapak Ibu. Jadi selain ChatGPT itu kayak staff kita gitu, ajudan kita atau asisten pribadi kita, dia merekomendasi ini loh, rekomendasi yang menurut Aduh, saya saya ini bagus iya. gitu. Nah dari satu sampai, aduh koneksi internet. Dah. Dari ini Bapak Ibu, eh kira-kira yang mana nih Bu, Bu Tutuk nih? Atau bebas saja? bebas saja Pak, karena Oke, saya ada sih Pak. Cuma ini kan saya ingin tahu alurnya gitu nah Pak. oke. Ini Yang penting, ini opsi ah, ah. ini opsi kalau seandainya Bapak Ibu bingung judulnya apa. Tapi kalau sudah ada judul, nah itu beda Iya, lagi gitu. Nah, jadi saya ngajarin ini kenapa ada di promnya ada di sini ada namanya apa Bapak Ibu Ma- mencari judul dengan teknik problem tree karena kebanyakan mungkin ada yang rekan-rekan kita tuh ini fenomenanya kayak gini nih. Kan kayak fenomena yang kita butuh tuh ODGJ atau tapi bingung nih menuangkan kira-kira apalah judulnya yang bagus ya. mm, 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 mm. Makanya menggunakan mantra yang ini. Tapi kalau seandainya sudah ada judulnya, tidak perlu menggunakan prompt yang ini. Seperti itu. Nah, oke. Mm, Kita mm. pilih saja sesi dan dukungan. Ini. Kalau menurut saya nomor satu ini bagus nih kayaknya. Eh, Iya, Nah, ini tinggal di copy. Nah, di mm, copy di mm, sini. eh Buat di sini misalnya metode kuanti kuantitatif. mm, 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 Ini mm, judul ya. Judul. mm, mm. Metodenya kuantitatif. Nah, buatkan. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya diklik kayak gini nih langsung terjawab dia. Jadi cara ke bawah itu ketik di keyboardnya Shift Enter. Nah, itu dia pengaruh Bapak Ibu. Jadi kalau Ibu klik Enter aja dia nggak ke bawah dia langsung menjawab ChatGPT-nya. Makanya klik Shift di keyboardnya ada Shift dekat Z itu di samping Z itu ada namanya Shift tombolnya. Klik Enter, klik lagi. Buatkan contohnya Bapak Ibu buatkan outline disertasi S3 bab 1 sampai bab 3. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, Keren. kalau kita punya nih Bapak Ibu buku panduan eh, disertasi dari Stasia, kita upload dokumennya Bapak Ibu. Di sini ada tombol uploadnya. Nah, Mm, mm, mm. jadi kalau di kampus saya sebenarnya ada, cuman kan akan beda nih. Jadi setiap kampus itu kan punya punya susunan yang berbeda. Jadi karena kita tidak punya contohnya, jadi ini ChatGPT ini akan merekomendasikan outline disertasi S3 yang secara umum dipakai di Indonesia. Nah, jadi nanti beda ya Bapak Ibu, beda perintah, beda dokumen pendukung maka akan berbeda juga hasilnya. Nah, jadi saya tunjukkan kalau seandainya nih contoh anggaplah di sini ada misalnya filenya buku panduan S3 Stasia atau yang lainnya gitu. Diklik tambah, tambahkan foto dan file gitu. Kalau saya di sini adanya buku panduan skripsi di kampus saya gitu. Jadi tinggal ditambahkan di sini gitu. Klik open gitu. Mm, mm. Tapi kalau tidak ada ya Bisa, bisa, Pak. diupayakan ada gitu Bu. Jadi biar lebih akurat gitu. Bisa. Biar lebih pintar nih ChatGPT-nya. Jadi Mm, kayak mm. Bu Tutuk nih apa nih menginstruksikan kabit atau kabaknya kan kalau detail kan pasti kita Bu Tutuk pasti cepat ngerjainnya gitu. Tapi kalau
Ibu Iya. Tutu nggak ngasih contoh ini apa lah ya gitu kan. Nah, oke, kita ini karena tidak ada buku panduannya, kita enter saja, maka dia akan Hmm. secara umum. Ya. Tunggu. Ini kalau kayak gini nih, kita ulang saja Bapak Ibu. Jadi sebenarnya dia harusnya tidak kayak gini. Ulang saja. Eh, dia kalau respon satu dua tuh kadang-kadang dia nggak akurat. Kita ulang saja lagi. Dia beda-beda. Kadang-kadang ChatGPT saya beda Tan, gitu. Tapi, kursiku tan. nah ini Bu Tutuk nih, Apa? outline-nya sudah tergambar nih. Fenomena Iya, iya, Pak. ODGJ terlantar di Kota Bontang. Hmm. Tantangan kinerja. Nih, sampai. Wah, mantap, Pak Ade. Nah, di sini, nah, hipotesisnya juga sudah ada nih. Wah, Nah, ini mantap, ini Pak Ade. ChatGPT yang pertama. Ini apa ya Silahkan. Bapak Ibu Tutuk ya? Ini karena tidak adanya referensi, makanya dia hanya mengambil secara umum Iya. disertasi di Indonesia itu seperti apa susunannya gitu. Nah, Iya. jika sudah seperti ini, maka kita akan pakai ChatGPT yang kedua. Nah, makanya saya Hmm. tadi apa Pak Takwin nanya, gunanya apa pakai gunakan dua ChatGPT gitu. Di samping karena kita punya limitasi, yang kedua karena ini tadi. Nah, kita buka ChatGPT yang kedua. Nah, ini ChatGPT yang kedua ya Bapak Ibu, emailnya beda. Nah, di sini Hmm. kita pilih Iya, Pak. eh nah, kita pilih di sini library di sebelah kiri ini. Sorry, salah. Hmm. Nah, Bapak Ibu ini GPTS ini Bapak Ibu. Klik GPTS ini, ketik di sini Scholar GPT. Nih, Scholar Oh, GPT Pak sudah Ade, muncul maaf, ya. itu di saya kok nggak ada S-nya yo, GPT aja, sama nggak, Pak? Enggak apa-apa, Bu. Yang penting kotak bulat-bulatnya 4 kan, Bu? Oh iya, iya, Ah, itu klik pijat. ini, Oh Bu. iya, iya. Ketik Scholar GPT, SCHO. Atau di bawah ini ada juga nih, Bu. Di bawah, di sini. Ini, digeser aja ke bawah. Ketik aja SCHO. Di sini, klik Scholar GPT. SCH. Yang ada gambar toganya ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai salah gitu. Yang benarnya itu Scholar GPT itu yang ada gambar toga. Lalu kita pilih mulai chat gitu. Kalau di bahasa Indonesianya mulai percakapan gitu. Nah, setelah itu Bapak Ibu, setelah kita menggunakan ini tadi, kita buka lagi yang outline tadi, yang bab 1 dulu. Kita copy di sini latar belakang masalah. Ini di copy. Hmm. Di copy online ini dimasukkan ke Scholar GPT. Jadi bedanya nih Hmm. Bu, kalau misalnya kita nanti takut ragu, ini pastinya di mana ya? Tengok di sini. Ini ada Scholar Hmm. GPT, ini adalah ChatGPT biasa. Ya. Oke, dipastekan ke sini Bapak Ibu. Nah, ini kita rapikan dulu Bapak Ibu. Mungkin kebanyakan nih kadang-kadang di suara saya jelas Bapak Ibu karena di sini kebetulan agak hujan lebat gitu. Jelas ya? Jelas, Pak Ade. Oke, Bu. Nah, kita rapikan dulu. Rapikan dulu kan. Nah, kita rapikan. Kita tekan Shift Enter. Kita copy promnya. Prom latar belakang. Nah, ini. Kita kopikan ini. Tapi tidak ketik promnya jangan. Ini aja. Buatkan. Di Hmm. copy ke sini. Lalu di copy ke sini.
Ini disilang aja Bapak Ibu. Nah, ini buatkan latar belakang penelitian. Nah, ini penelitian. Di sini kita buat, jangan lupa nih, latar belakang penelitian kuantitatif disertasi S3. Nah, paragrafnya mau berapa kita buat? Mau 10 misalnya, 10 paragraf. Nah, di situ titik. Nah, kita kopikan yang di ketentuan pertama ini. Nih, untuk subbab memerlukan referensi, tambahkan teks ini di akhir prompt. Nah, kita kopikan di sini. Yang ini, yang di slide keempat, saya kopikan ke sini. Saya masukkan ke Scholar GPT, dipastikan ke sini. Nah, kita buat di sini dari tahun 2020 sampai tahun 2025. Nah, setelah itu titik shift enter, kita kopikan lagi judul tadi. Nih, judul dan kita supaya ChatGPT-nya ingat gitu. Judul dan metode ini kita kopikan aja lagi. Kita Oke. kopikan lagi. Kita pastekan ke sini. Setelah itu kita enter. Nah, sini dia Scholar GPT-nya ini ingin berbicara dengan Sider.ai. Kita klik allow. Nah, harus diklik allow ya Bapak Ibu supaya dia akan mencari referensi dari jurnal-jurnal. Nah, kita tunggu dulu. Nah, ini kalau seandainya datanya tidak apa Bu Tutu, kalau nggak kurang akurat ini bisa diperbaiki. Setidaknya ChatGPT ini Mm-mm. dia membantu kita nih menyusun. Jadi kalau misalnya Bu Tutu udah buat laporan nih ternyata ada angka-angka yang salah. Ah, Bu Tutu kan hanya memperbaiki sedikit aja. Makanya Iya, ketika di iya. awal tadi saya sampaikan bahwa ChatGPT ini membantu, bukan berarti 100%-nya dia bisa menyelesaikan gitu. Cuman kerjaan kita Iya. sedikit lebih Jadi gampang. kita tinggal mengoreksi yang salah ya Pak untuk membenarkan Betul di situ. sekali. Artinya kita sudah banyak dibantu susunan dan lain-lain gitu Pak. Oke, betul sekali Bu Tutu. Nah, ini langsung ada referensinya nih. Ini ada langsung linknya. Nih, dikasihnya referensinya langsung Bu Tutu. Mantap Pak De. Berarti Pak Ade udah selesai semua nih. Loh, Belum. disertasinya sudah Pak Ade selesai tuh. Iya Bu. lah cuma Bu ini cuma enggak 2 jam aja udah selesai sampai Lah, daftar pustaka semua. Aduh ya Allah. Nah, di sini Kita kan libur Bapak Ibu. 4 hari ngerjakan ini. Nah, di sini kan belum sesuai nih Bapak Ibu. Padahal kita sudah memerintahkan nih di customize GPT-nya itu jangan gunakan terlalu banyak poin. Nah, jadi kita bilang di sini jangan gunakan terlalu banyak poin. Nah, dia merevisi. Apa itu maksudnya Pak? Ini Bu, poin ini kan gini nih Bu, nih ada poin 1, 2, 3 nih. Oh. Kan kita maunya ngopi paste ke itu ke Word-nya. Jadi kan nggak kita kan nggak butuh poin, makanya eh itu tadi makanya kan kayak tadi Bu Tutuk nih ini kurang pas nih misalnya staff Bu Tutuk saya nggak mau nih oh, saya maunya kayak gini ya jadi nanti diperbaikinya lagi Oh, ya oh, kayak gini oh, oh. hasilnya Bu. Oke. Nah, ini kan per paragraf ini poin per poin Jadi yang nggak kita mau mau poin kan. dia maunya. Betul Bu Tutuk, makanya buat perintah di sini jangan gunakan terlalu banyak poin. Itu Pak yang bilang perintah jangan gunakan terlalu banyak poin itu kita ya Pak yang nambahkan di situ. Ya, iya Bu Tutu. Jadi ketika perintah tadi sudah selesai di sini, kita masukkan di sini jangan
Gunakan terlalu banyak poin. Oh iya iya Pak. Nah, jadi ini langsung Bu ada citasinya nih Kementerian RI. Terus ada studinya Fajri dan Apriani 2024 nih. Nah, ini selesai di sini uh, latar belakang disertasi kita. Nah, kita bisa ngecek nih. Jadi referensinya Bu untuk ChatGPT ini karena kita pakai yang gratisan, kadang dia syukur-syukur alhamdulillah kita dapat referensinya yang benar, maka kita cek ini peran Satuan Polisi Pamong Praja menentukan kita klik di sini, klik saja. Alhamdulillah nih Bu Tutuk nih cocok nih satu cocok. Iya. Jadi itu tadi Bu Tutuk. Jadi semua kerjaan yang dilakukan ChatGPT itu jangan langsung dipercaya. Kita juga kontrolnya di kita gitu. Ini Iya kita iya klik Pak. lagi. Di sini kompetisi kita klik sama nggak? Nah ini khawatirnya bisa jadi referensinya ini tidak referensi palsu yang dikasih ChatGPT karena sekali lagi kita menggunakan yang gratisan. Coba kita copy saja ini sampai sini. Kita cari di Google. Ada nggak? Ada nggak apanya? Hmm. Oh cara Nggak ada. ngeceknya ya. Ya di Google aja. Nggak ada nih. Kalau atau nggak di Google Scholar. Ini nggak ada. Coba kita tengok di Google Scholar. Hmm, hmm, hmm. Nah, nggak ada juga. Nah, jadi Berat. ini nggak ada. Ini nanti bisa dicek satu-satu ada atau enggaknya. Nah, teman Oke jangan oke. khawatir Bapak Ibu. Kalau misalnya referensinya itu adalah yang palsu seperti ini Handayani ini, Hmm, hmm. maka nanti kita perhatikan di sini Handayani itu referensinya palsu ya. Nah, ini eh, kita copy mana ya referensinya Handayani itu ya. Handayani Handayani 2021. Bekti. Ini apa nih? Handayani Sutrisno Kurniawan 2021. 2021. Hmm, Handayani. Handayani. Oh, ini karena ngikut yang ini nih. Jadi kita fokusnya ke sini aja Bapak Ibu. Ini kan ada yang disitasi itu studi Fajriani dan Apriani 2024. Coba kita tengok. 2024. Ini ada. Berarti oke ini yang 2024. Yang ini Rahmadani yang 2022. Rahmadani kita cek dulu. Sama enggak? Kalau Ah, misalnya nggak sama gimana Pak D? Kalau misalnya ternyata bohong gitu, AI-nya nggak cocok, gimana tuh Pak? Apa nah, dibuang atau gimana? solusinya Bu tutup ini Handayani. Handayani itu di sini tadi ada dia. Nah, ini saya bentar Bapak Ibu ini enggak Handaya coba yang harap ini. Dan ini Ramadhani ya, Ramadhani 2022 ini kan nggak terbuka nih. Nah ini Bu, nah ini kan tidak tidak ada nih referensinya palsu. Nah ini Ya, kita copy atau eh ini ya kita copy saja ini.
copy. Baru Buka kita satu lagi yang tanyakan. nama websitenya itu adalah Skispace. Nih, skispace.com. Nah, ini kita login lagi. Login menggunakan akun email. Nih saya kirim nih ke Bu Tutu apanya Ah, websitenya. iya, Pak. Nah, jadi ini saya sudah login. Cara loginnya sama Bapak Ibu. Jadi biasanya semua website itu cara loginnya sama. Jadi login, konekkan ke akun Google. Nah, di sini pilih AI Writer, Start Writing. Nah, jangan letakkan di judul nih. Untitled ini judul, kita letak di bawahnya. Kita pastekan, sorry, kita pastekan. Nih, kita pastikan paragraf ini karena akan ketahuan nih Ramadhani ini referensinya tidak tepat gitu. Kalau seandainya tidak ada di Google atau di Google Scholar, Bapak Ibu fix ini referensinya referensi yang tidak tepat, palsu. Kenapa banyak yang palsu, ada yang palsu, ada yang enggak? Karena kita menggunakan yang gratisan. Itulah kelemahan dari ChatGPT gratisan. Tapi nggak masalah, Skillspace ini membantu. Jadi kita pastikan di sini. Nah, namun ini kita hapus saja. Namun ini kita hapus. Kita hapus yang si kutipan Ramadhani ini. Nah, kita hapus ini di Skillspace. Nah, ini kita blok. Nah, setelah kita blok, kita pilih cite ini Bapak Ibu, citasi. Pilih yang Skillspace paper. Kenapa kita pilih itu? Karena kita mau merujuk ke referensi jurnal. Jangan lupa nih, pilih Skillspace paper. Nah, kita cari yang nih ada nih 2022. Sebaiknya kita mencari referensi yang 5 tahun terakhir. Nah, setelah kita citasi, nah nih muncul Bu, bergantilah yang tadinya Ramadhani itu menjadi Wal Musaglova 2022. Nah ini nih jangan khawatir karena Wal Musaglova ini dia menceritakan bahasanya ini hampir sama gitu dengan ini. Oke, oke, oke. Iya, iya, Nah, iya, Pak. Iya. kita pastikan apakah referensinya asli atau tidak. Di sini insya Allah di Skillspace ini pasti asli. Ini kita klik saja, klik namanya, klik di sini. Nah, di sini eh, ada nih filenya. Ada nih jurnal, malah nih jurnal internasional kita dapat. Nah, itu. Nanti timbul pertanyaannya Pak, ini ada yang apa? Ada yang misalnya dikunci. Nah, kalau yang ada dikunci itu nggak apa-apa Bapak Ibu. Setidaknya kita mensitasi saja itu boleh kok dibenarkan gitu, walaupun tidak ada PDF-nya. Balik ke sini tadi. Nah, ini tinggal di copy aja nanti di Word. Nanti referensinya tinggal di copy di daftar pustakanya, ini tinggal di copy Bapak Ibu. Nah, itu jadinya caranya supaya mengakali referensi palsu dari eh, ChatGPT. Nah, jadi sebelum sebelum masuk ke Word, Bapak Ibu, kita copy saja ini di latar belakang ini kita kopikan. Kita kopikan. Nah, kita kopikan di sini. Kita buka Word kita. Kalau yang berbayar itu kemungkinan untuk referensi palsunya gimana? Kurang ya? Nggak, Atau nggak, nggak? nggak, nggak ada Pak. Itu biasanya referensinya pasti yang asli yang dikasihnya tuh. Berbayar aja. Ah, jadi eh, jadi kalau misalnya kita yang apa Bu, yang ini kan tadi kan punyanya tadi siapa tadi si Ramadhani itu kan tidak asli nih. Nah, ini tinggal Ya. dihapus saja nanti dipastekan nanti citasinya di sini. Nih, mana tadi ya? Yang ini tadi. Nah, cuman seandainya nih kita mau mau panjang misalnya narasinya gitu. Nah, cuman narasinya itu kita harus perbaiki dulu di Word ini. Kita perbaiki dulu citasi yang sesuai enggak sesuainya. Di sini nanti kita buat sini daftar pustaka.
Jadi seperti ini maksudnya. Bentar. Ini saya copy sampai sini ya Bapak Ibu. Nih anggaplah ini sudah eh ini kita copy dari latar belakang ini sampai dengan daftar pustakanya. Kita copy sampai sini. Nih anggaplah sudah kita benari nih Bapak Ibu, kita cek satu-satu ada yang palsu atau enggak. Kalau yang palsu kita benarin dulu. Nah, kan kita pastikan di sini nih Bu. Kan kita akan Iya, memperbaiki iya. nih ada yang palsu enggaknya. Nah, yang palsu itu kita hapus, kita ganti dengan yang asli. Nah, setelah itu kita copy ini lagi. Ini anggap aja ya Bu, sudah anggap aja kita sudah ngecek nih, ini udah pasti benar semua. Ini contoh ya Bapak Ibu. Eh di copy lagi, buka chat GPT yang biasa tadi, yang online ini tadi. Nah, Iya, iya. kita pastekan di sini. Kenapa saya rekomendasikan harus memperbaiki apa referensi yang asli? Karena nanti berpengaruh di sini. Nih, ini asumsinya anggap saja ini sudah kita perbaiki ya Bapak Ibu. Jadi saya nggak nyontohin ya Bapak Ibu kan gampang lah ya Bapak Ibu ini ganti yang ini tadi, yang mana tadi? Nih, ini contohnya punyanya nih tadi. Nih, contoh yang tadi ini. Kan kita udah ganti nih. Atau saya kopikan aja lah untuk nampak pembedanya nih. Di slide ini saya copy, saya ganti di Word yang di sini tadi. Ada di slide ini kan. Nah, ini kita pas ganti di sini. Nih, saya gantikan di sini. Nah, ini kan nggak tercopy nih, Bu. Nih, diulang lagi nih. Ini Iya, iya. kadang-kadang dia agak dia kalau nggak yang di sininya kita ambil. Di sini agak apa juga butuh perjuangan juga nih ngopinya ini. Kalau nggak diketik ulang aja Bapak Ibu. Nah, di sini mungkin ada sedikit nih tambahan saya lupa. Di sini dia Bu, Bapak Ibu, kalau kita klik tab dia bisa menambahkan narasi bahasanya. Nih, kita diamkan di sini lagi keyboardnya. Tuh, nambah dia lagi. Hmm. Nah, ini sekedar Iya, pengetahuan iya. aja kalau mau menambah narasinya. Cuma dibaca lagi nyambung nggak gitu bahasanya Bapak Ibu. Nah, ini sekedar pengetahuan Oke, saja. oke. Nah, cuman fokus ke ChatGPT tadi, ini anggaplah tadi di ChatGPT biasa, Bapak Ibu sudah kita benarin semua menggunakan space tadi. Nah, kita buat di sini perintahnya Bapak Ibu. Eh, kita buat di sini susun ulang semua para paragraf di atas menjadi misal tadi kan kita minta 10 paragraf kan Bu, kita minta misalnya 20 paragraf. Iya, 20 iya. paragraf dengan ketentuan satu paragraf terdiri dari 5 6 dari 6 kalimat. Dia biasanya satu paragraf itu terdiri dari minimal 6 kalimat. Kita buat titik, pertahankan tekankan citasinya, perkaya kalimatnya. Jadi kita minta susun ulang semua paragraf di atas menjadi 20 paragraf dengan ketentuan satu paragraf terdiri dari 6 kalimat, pertahankan citasinya, koma, perkaya kalimatnya. Kita tengok. Ini sudah dibenerin ya Bu, referensi palsu tadi. Nah, ini jadi ini masih gunakan poin per poin dia kayaknya nih. Nanti kita minta dia jangan gunakan terlalu banyak poin. Oh, iya, iya. Jadi istilahnya jadinya disertasi kita tuh lebih kaya Bapak Ibu. Jadi tanpa menghilangkan substansi dari paragraf itu kita tambahkan narasinya gitu. Makanya perintahnya itu
Susun ulang semua paragraf di atas menjadi 20 paragraf dengan ketentuan satu paragraf terdiri dari 6 kalimat. Pertahankan citasinya, perkaya kalimatnya. Oke. Saya seminggu aja jadi nih disertasi nih. Jadi Mantap. ini masih gunakan poin ini Bu Tutuk nih. Makanya Hmm. ya ini kan ya ibaratnya ini ChatGPT ini ya karena itu tuh karena yang gratisan itu sih Bu Tutuk. Jadi ya kayak Iya, iya, manusia gitu Pak. ada silaf, ada salahnya gitu. Kita minta ini masih juga dilakuinnya gitu. Iya, Pak, misalnya asisten tuh gajinya kurang, Pak. Ya karena Jadi yang gratisan nih Bu. ngambek dia. Ini Bu Iya, untuk nggak digaji. Iya kan, Pak, banyak. asistennya nggak digaji. Heeh. Mantap, Pak. Nah, ini masih 10 nih. Dia biasanya eh biasa saya 20 mungkin karena banyak nih. Nah, ini yang apa nih? Yang pertama. Nah, jadi tinggal dirubah aja Bapak Ibu misalnya apa? Jangan gunakan banyak 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 poin gitu. Nah, balik lagi ke yang kedua, dia sebenarnya langkah-langkahnya jadi sebenarnya walaupun eh banyak nih Bu, kita kan nggak bisa nih praktek semuanya. Cuman yang penting tahapannya gitu nih. Kalau di nomor dua ini kan sudah nih latar belakang. Rumusan masalah ini kita copy lagi. Nah, nah kalau rumusan masalah ini tidak perlu di Scholar GPT. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, kalau Scholar GPT itu kita membutuhkan yang khusus untuk referensi. Nah, biasanya untuk referensi itu yang pertama Bapak Ibu catatan ya, latar belakang masalah itu pasti kita ada riset gap penelitian terdahulu itu wajib menggunakan Scholar GPT. Lalu semua bab 2 itu wajib menggunakan Scholar GPT. Bab 3 juga menggunakan Scholar GPT karena pendekatan-pendekatan kecuali nih lokasi dan penelitian nggak usah pakai Scholar GPT Bapak Ibu nanti ketahuan nanti nih loh kok ada pula yang misalnya lokasi Kota Bontang dalam kurung nanti menurut Bu Enik gitu lah nanti ketahuan ini nggak apa nih main hajar aja nih GPT-nya nggak dianalisis. Nah, jadi kalau yang kedua itu tinggal di bawah saja. Makanya kita gunakan dua ChatGPT itu tadi supaya nggak limit dia. Ini kan rumusan masalah, tidak di Scholar GPT Iya. tapi GPT. Nah, ini dipastikan. Kenapa kita pastikan ke sini, Bapak Ibu, supaya ChatGPT itu ngudeng dia, ngerti dia latar belakangnya ini nih. Jadi lanjut ke rumusan masalah. Iya, Makanya iya. ada kesinambungan antara Scholar GPT dan ChatGPT. Nah, ini kita Hmm. shift enter, tinggal buka lagi promnya. Itu adalah tadi promnya di sini tadi apa nih? Rumusan masalah. Jadi sesuaikan dengan judul kepala ini Bapak Ibu. Rumusan masalah berarti promnya ya rumusan masalah gitu. Identifikasi. Ah, ini. Jadi jangan salah Bapak Ibu. Kalau identifikasi sama prom tuh beda, saya bedain gitu. Nah, ini tinggal di copy. Nah, dipastekan lagi. Ini di ChatGPT biasa Bapak Ibu. Jangan lupa Scholar GPT itu hanya untuk bab satu latar belakang, semua bab 2, semua bab 3 kecuali lokasi lokasi penelitian. Nah, gunakan untuk rumusan masalahnya nih, contoh tutup maunya berapa? 3 atau 5 gitu. Punya saya rumusan masalahnya 3, Pak. Nah, oke, kita buat 3. Kita klik enter. Nah, ini Bapak Ibu, jangan langsung di copy semua yang tadi pertanyaan Bu Irmita tadi. Makanya gunakan tadi yang prompt yang untuk apa? Untuk
parafrase tadi. Jadi kalau kayak gini nih, tapi jangan dihajar semuanya. Ini harusnya pakai ChatGPT yang satu lagi. Ini ChatGPT ketiga. Maksudnya ngapa? Supaya nggak nganggur ritme ini tadi. Jadi kalau mau parafrase itu, buat dulu semuanya sampai selesai, baru nanti ulang lagi obrolan barunya pakai ChatGPT untuk memparafrase. Nih, saya contohkan aja ya Bapak Ibu. Ini contohnya ini kan rumusan masalah nih. Saya pakai ChatGPT yang ketiga. Oke. Jadi tadi yang pertanyaan Bu Irmita tadi. Kita copy prompt parafrase. Ini copy. Nah, ini ChatGPT-nya itu tadi Bu Tutuk karena kita ini tidak dibayar nih, ini apanya nih Asistennya. asistennya. Nah, tinggal dipastekan nih contoh yang tadi itu di sini tadi ya. Di sini. Nih, rumusan masalah ini kita copy. Ini ChatGPT ketiga nih. Di shift enter. Nah, Iya, iya. dulu ini dia responnya masih kayak gini, ulang aja lagi. Jadi Bapak Ibu kalau responnya satu dua itu biasanya ngawur tuh jawabannya. Ulang aja lagi, tinggal diedit, enter lagi. Kayak gitu dia. Baik di ChatGPT maupun Scholar GPT itu catatan Bapak Ibu. Jadi kalau ada respon satu dua tuh ngawur nanti jawabannya tuh. Nah, berubah nih jadinya. Nih kan berubah nih. Penanganan OTGJ nih terlantar Kota Bontang nih mencerminkan digantinya katanya merefleksikan. Nah, kayak gitu contohnya nih Bu Ermita. Iya, iya. Jadi sebenarnya nih ya, nih jangan khawatir nih Bu Tutut. Ini pas waktunya nih jam 10. Jadi sebenarnya yang lain tuh kayak gitu tahapannya Bu Tutut dan yang lainnya. Jadi Iya. outline itu untuk mana tadi ya? Nah, nih kita lanjutkan aja dulu untuk yang dulu sebelum yang di tujuan manfaat nih. Nah, manfaat nih copy aja, copy di bawah aja karena kan ini tidak perlu butuh referensi. Jadi itu aja tahapannya. Kopikan, dirapikan dulu. Nah, dirapikan. Lalu cari di sini bahasanya yang manfaat penelitian. Formnya mana nih manfaat penelitian? Manfaat penelitian. Ah, nih tinggal copy. Jadi itu aja Bu Tutu. Jadi mungkin ya mungkin bisa lah Iya, Pak. seminggu tapi ya itu tadi Bu Tutu. Yang lainnya nanti saya lihatkan dulu nih hasilnya tunggu. Di Mhm. sini nah di sini ada catatannya. Mungkin yang berpikir nih bab 4 itu bisa diselesaikan sama ChatGPT. Nah, itu ada hal yang keliru. Tetap untuk bab 4 itu kita harus melakukan pengolahan data di sini bentar. Mhm. Nih. Jadi bab 4 nih Bapak Ibu. Nih, masukkan hasil data SPSS atau Smart PLS berupa file atau foto ke dalam ChatGPT, lalu masukkan judulnya dan masukkan promnya. Jadi hasilnya tetap kita olah Bapak Ibu, tidak ujuk-ujuk nanti ChatGPT itu memikirkan langsung hasilnya, bukan. Tetap kita riset lapangan, tapi hasil riset itu biarkan ChatGPT yang mendeskripsikan, menceritakan apa itu rehabilitas, validitas, biarkan ChatGPT yang menjelaskan. Mhm. Itu Bapak Ibu semua. Iya, iya. Oke. Gitu sih. Nah, mungkin ini terakhir nih Bapak Ibu nih saya kasih bonus nih. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu ada yang mungkin Bu Tutu atau yang lain ada misalnya ngasih seminar atau gimana. Nah, cara cepat buat PPT, mungkin kalau ada yang udah tahu atau yang ada yang belum, itu gamma.app. Belum nanti ada yang nanya Bapak Ibu yang untuk kembali ke materi yang tadi ya. Ini bonus nih Bu Tutu. Nah, Pak. gamma.app ini kita bisa buat eh ini kebetulan saya ini yang apa? Ini Gamma ini lagi-lagi Bapak Ibu semua website itu kita harus login menggunakan akun Gmail kita. Nah, caranya create new di sini pilih yang eh, generate menggunakan AI.
Nah, biasanya kalau yang gratisan itu sampai 10, cuman karena ini punya akun kawan saya, dia yang dapat yang pro, jadi emang bisa sampai 30 slide juga bisa gitu. Cuman nggak salah saya lupa nih yang gratisan itu maksimalnya berapa, lupa saya Bapak Ibu. Nah, ini 30 slide. Bu Tutu izin nih mau buat apa nih? Contohnya, Bu Tutu mau sosialisasi atau apa gitu. Nih, Apanya Pak itu? misalnya Bu Tutu Presentasi. mau ya presentasi, mau apa gitu Bu Tutu? Sosialisasi apa atau gimana gitu. Kalau iya Pak, misalnya promosi ya Pak ya, sosialisasi ya Pak, promosi Eh, kesehatan sosialisasi ya. so, buat buatkan saya Sosialisasi. sosialisasi promosi kesehatan untuk apa Bu? Untuk masyarakat, untuk apa audiensnya? Untuk kesehatan jiwa, Kesehatan jiwa, untuk kesehatan jiwa masyarakat. kan? Kota Bontang gitu ya Bu. Contoh ya. Iya, Buat kan sosialisasi kesehatan jiwa masyarakat Kota di Bontang. Kota Bontang. Iya. Di Kota Bontang. Nah, ini tujuan apanya Bu? Kemana Ibu nih? Apa misalnya anggap aja nih sosialisasinya mau ke masyarakat, ke anak sekolah atau Ke gimana? masyarakat, masyarakat Pak. Ke audiens. Oh, Dan a- anggap aja lah dari Bu kecamatan apa satu aja gitu. Contoh aja kecamatan Kecamatan Bontang Barat. ini 30 nih agak kebanyakan nih. Kita contohkan saja. Nah, nah ini mungkin Bu Tutuk nih karena ada sibuk butuh apa mana tahu ada seminar atau segala macam yang butuh misalnya 5 menit lagi mau presentasi, ini bisa digunakan nih untuk, nah saya tunjukin, kayak loading dulu. Keren Pak. Kita generate, Mantap Pak. jadi kelewat nih Bu. Tadi ada pilih temanya tadi, temanya nih ada pilihan tema tadi, saya lupa langsung skip. Nah ini langsung ada gambarnya Bu. Nah nanti tinggal di share, nanti pilih ekspor, pilih yang PPT. Jadi ini kalau misalnya kayak Bu Tutuk nih yang mungkin ada ngasih sosialisasi macam kepepet atau apa. Nah, cuman kalau terkait data-datanya mungkin perlu kita revisi lagi kalau misalnya ada hal Iya, yang tidak iya, sesuai. Cuman kan menarik nih Bu, ada iya, desainnya gitu kan, otomatis gitu. iya. Paling tidak membetulkan dari data ya Pak, dan koreksi Ya, sedikit lah. Paling tidak daripada membuat dari awal nggak selesai 1 hari itu Pak. betul Bu. Jadi ini juga lumayan cantik nih apanya nih, gambar-gambarnya nih ha. Jadi istilahnya menarik gitu kan. Oke, Iya, Pak. tinggal Bu ini lagi loading. Nanti cara downloadnya itu di sini. Nanti saya kasih apanya link untuk cara itunya, cara daftarnya, cara buatnya maksudnya. Nanti tinggal lihat Iya, aja nih video rekamannya. ekspor ke PowerPoint. Oke Pak. Oke, Bapak Ibu. Ya Sebelum saya Bapak tutup, Ibu, ada mungkin yang mau ada yang ditanyakan? tanya. Pak Ade, maaf. Jadi Ya, ini, jadi kalau tadi itu yang ada 2 akun. Yang akun hmm, pertama itu dari Prom Mantra tadi ya, Pak. Itu kalau kita tanya hmm, dari itu ya. Terus tapi ya, yang akun kedua itu saya tadi masih bingung itu. Berarti akun yang hmm. kedua itu untuk Scholar GPT itu untuk apa tadi ya, Pak? Saya kok masih belum paham itu, Pak. Nah, jadi
akun Yang akun untuk kedua itu. nah akun Scholar GPT itu Bu untuk agar ChatGPT-nya itu merujuk bahasanya itu ada referensi dari jurnalnya. Jadi itu untuk di latar belakang, di bab 2 Oh, semua bab 2 semua bab 3 kecuali sebentar lokasi. Pak, pelan-pelan Pak, latar belakang, Mm, terus semua bab bab 2 dua, bab 2 itu kan bab 2 biasanya kan semua, mm, sama yang ketiga ya. semua bab 3 kecuali lokasi penelitian. Oh, itu. Jadi kalau kita mau nyusun bab 2 itu melalui Scholar GPT, melalui prompt tadi, kita taruh di perintah di situ, di Scholar GPT ya, Pak? Betul Bu. Jadi gini Bu, ini kan Oh, masih iya. bentar. Ini tapi kita rujukan kita tetap kepada outline. Jadi Oh, iya, jangan iya. sampai Outline. baru Bu. Jadi ini outline ini kan, nih contoh nih Bu Eni kan mau buat nih kajian teori konsep utama. Nah ini kita copy semuanya. Nih kita copy nih. Ini kita copy. Nggak Tapi kelihatan satu satu. anunya. Sorry sorry sorry. Bu, saya share screen lagi. Nah, oke. Tenang Bu, selesai minggu depan Bu disertasinya. Nah ini Bu Eni, ini kan Iya, bab 2 nih contoh. Tapi jangan semuanya dihajar sama GPT-nya iya, gitu. iya. Bab 2 dulu, bab 2.1 gitu ya. Jadi ini di copy. Nah, Iya, jadi habis itu pergi ke Scholar GPT. Scholar Nah, GPT, ya. nah, di Scholar GPT kita Dirapikan. rapikan. Hmm. Heeh. Terus, Shift Enter. heeh. Kita kita ambil tadi bentar tadi nama Latar belakang. namanya ini Bu, Kajian, kajian teori dan konsep utama. Kajian kajian teori teori dan dan konsep utama. Kajian teori dan konsep utama. Kajian teori dan konsep utama itu di bab ini 1 Pak kayak. bab 2. Oh ya Ini ini. Berarti ini oh, dia. itu di copy. Ah, Oh iya iya ya Pak ya. kita copy, kita pastikan lagi Ah, ke sini. Nah, tadi variabelnya tadi kan masukkan teori yang dicari pada setiap variabel. Nah, teo- teorinya itu dulu dibaca di sini, dulu di mana nih variabelnya, atau enggak kita copy aja judulnya. Karena sebenarnya ini agak lompat-lompat, Bu. Jadi sebenarnya kalau mau buat apa? Buat disertasinya emang harus runut dia ya, Bu, supaya ChatGPT-nya itu paham gitu alurnya. Ini contohnya karena saya lompat-lompat aja ya, Bu. Karena ini hanya contoh gitu. Harusnya kita tuntaskan bab 1 dulu, habis itu bab 2, habis itu bab 3. Kita enter aja ini dulu. Oh, sungguh, maaf Bu, saya lupa. Saya stop dulu. Tinggal di stop. Kita harus buat bahasanya itu diedit, diedit dulu. Kita harus buat di sini itu adalah prompt ini tadi. Ini harus jangan lupa Bapak Ibu karena kita mencari referensi di jurnal. Ini copy ini, tapi nggak usah pakai petiknya. Copy ke sini, pastikan ke sini buat tahun 2020 sampai 2025. Ini sengaja nggak saya isi ya Bapak Ibu karena kita nggak runut gitu. Jadi sebenarnya harus dirunut gitu. Nah ini tadi Bu Enik tadi pertanyaannya tadi. Jadi tak pakai prompt, tapi untuk khusus latar belakang bab 2 dan bab 3 itu menggunakan Scholar GPT. Ini lama nih. Bahkan ada dari tadi pagi saya buat case. Nah ini dia. Nah ini kalau seandainya sedikit nih Bu Enik, balikkan lagi dia ke
itu tadi ke ChatGPT biasa. Nih, tunggu. Eh, ini kalau misalnya kurang kurang banyak nih buat narasinya, kita pastikan lagi ke yang outline tadi. Buat perintahnya itu tadi, tunggu. Tapi tetap catatannya kita harus ngecek referensi jurnalnya itu palsu atau tidak. Kalau jika palsu, kita harus pindahkan dulu ke Word, kita perbaiki per paragraf untuk mencari referensi asli itu menggunakan Skispace. Jadi kalau di sininya di sininya nyatanya itu tidak sesuai, nih. Nah, gini nih Bu Enik. Nah, ini di copy lagi. Ya, anggaplah kita sudah ngecek nih semua referensinya benar gitu. Ini anggap saja ya Bapak Ibu, Ibu. Jadi nanti kalau prakteknya harus betul-betul dicek satu-satu. Nah, ini di copy, pindahkan lagi ke ChatGPT biasa. Nah, susun ulang semua kalimat di atas, koma, pertahankan citasinya, perkaya kalimatnya, buat misalnya 20 paragraf gitu. Satu paragraf terdiri dari minimal 6 kalimat. Hmm. Jadi dia agak lebih panjang gitu, Bu Bu Enik. Jadi bolak-balik dia kita. Itulah gunanya tadi yang kita ini dia menggunakan poin per poin gitu. Kita minta jangan gunakan terlalu banyak poin gitu. Jadi bahasanya tuh lebih apa disertasi atau tulisan penelitian kita tuh lebih kaya dia gitu. Itu Bu Enik. Ya, terima kasih Pak Ade. Oke Bu Enik. Siap. Yang lain Bapak Ibu? Pak Ade izin bertanya Ya Bu Irmita. terkait apa ya aplikasi yang untuk kita gunakan kayak Sampel SS itu kita ada ini nggak Pak ya ada AI yang bisa membantu nggak ya atau memang harus melewat softwarenya sendiri? Ya harus lewat software Bu. Saya pernah Oh, coba software. gitu. Oh nggak beda hasilnya. Beda. Dan nanti juga agak susah eh, Bu kalau misalnya ini untuk disertasi nanti kan pastinya pembimbing akan nengok report hasil dari Smart PLS gitu. Walaupun misalnya kita ngolah datanya pakai ChatGPT nanti hasilnya nanti mungkin beda-beda sedikit atau sama, tapi yang dilihat oleh oleh pembimbing itu pastinya dari Smart PLS. Cuman ChatGPT itu ketika kita copy paste hasil dari Smart PLS, minta aja ChatGPT-nya untuk menjelaskan atau menginterpretasikan itu. Ini maksudnya apa lah angka ini ya? Ah, pastikan aja, tolong interpretasikan ini gitu. Saya itu entah ada nggak? Saya itu malah nanya ke itu, ada nggak bekas pelajaran saya? Saya tanyain ke itu, ke ChatGPT ini maksudnya apa? Kadang saya bingung gitu kan. Itu sih Bu ya tetap. Jadi ChatGPT ini Bapak Ibu saya tekankan bukan untuk plak ketiplek gitu untuk buat disertasi dari bab 1 sampai bab 5 selesai gitu. Sekali lagi dia hanya membantu kita, mempermudah. Jadi yang selama ini mungkin mungkin Pak Aris mungkin bingung ini narasinya gimana lah ya. Kadang-kadang mungkin kita kebanyakan copy paste jurnal gitu. Nah, biar aja nanti dari apa? Dari chat GPT-nya yang apa? Yang menarasikannya gitu. Jadi kita itu disertasi itu hanya fokus untuk ngambil data dan ngolah data gitu. Biarkan aja nanti ChatGPT-nya yang buat kesimpulan, yang buat saran,
yang buatkan abstrak, tapi berdasarkan hasil penelitian yang benar. Gitu, Bapak Ibu semua. Yang lain, Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Cukup paham Pak Ade. Oke, Cuma Pak Ari. tidak bisa mengikuti karena laptopnya bermasalah. Ya, Nanti saya coba-coba paling lagi. paling enggak memahami cara-caranya tuh Pak. Tapi untuk membukanya itu kadang saya masih harus belajar lagi. Gak apa-apa Pak, nanti kita lihat, nanti kan rekamannya juga ada. Nanti juga sebenarnya Ya, nanti ada nanti YouTube-nya saya kirim juga tuh yang untuk cara buat itu, yang Skillspace itu tadi. Karena YouTube ini kan, kalau rekaman ini kan cukup panjang nih Bu, hampir 2 jam nih kan. Ah, yang potongan-potongannya ada saya buat di YouTube gitu. Karena kebetulan saya juga aktif sebenarnya nih ngasih ke mahasiswa bagaimana mahasiswa itu mempermudah ngerjain tugasnya, skripsinya, segala macamnya gitu. ya, ya Pak Ade. Bapak Ibu Gimana? yang mau tanya, saya cukup Pak Ade. Nanti kalau ada sedikit yang kurang paham, mungkin saya japri. Ya, butuh tuh Ya, yang cukup Pak Ade. lain. Terima Terima kasih kasih. Pak Ade. Makasih ya Pak Ade. Terima kasih Pak De. Oke. Pak Ade Ya, Makasih Pak saya, Ade. Pak Ade saya semoga japri ilmunya tuh, bermanfaat. iya Pak Ade saya japri tuh belum dijawab. Iya Bu, saya belum buka apa Bu, belum buka WA Bu. Iya Pak. Oke Pak Ade, terima kasih. Ya sama-sama Bu. Nanti kalau misalnya ada yang tidak paham nanti bisa japri ke saya Bapak Ibu. Mungkin mudah-mudahan nanti Ya, setelah ini bisa bermanfaat, bukan hanya mungkin hanya disertasi, tapi mungkin hal-hal lain mungkin di pekerjaan yang Amin. Insya amin, Allah, amin. Terima kasih barakallah. Pak De. Ini Semoga bisa bermanfaat ini. manfaat. Oke. Oke, Iya. mungkin itu Pak Ade, Izin Bapak live. Ibu, kalau masih ada yang mau ditanyakan, disilakan. Kalau ada yang ini tadi Pak Ade bersedia untuk japri, mungkin ada yang sedikit kurang paham, bisa Iya. dijapri. Saya sementara Oke. cukup Pak, karena alurnya saya alhamdulillah memahami. Cuma mungkin untuk membuka-buka itu saya harus belajar lagi ya Pak. Untuk ini ya harus ke sini tuh yang saya harus belajar. Tapi pada dasarnya tadi Pak, alhamdulillah saya mengenal bagaimana untuk membuat prompt AI itu. Dari saya terima kasih Pak Ade, mohon maaf kalau ada kekurangan. Silakan Bapak Ibu. Iya, Cukup, Bu, terima cukup. kasih Pak Ade, cukup. ya sama-sama Bu. Ya, terima Oke. kasih banyak. Iya. Makasih Pak Ade Kalau dibaca WA dijawab, saya. Ya Bu. kalau dijawabin Pak De, minta tolong Pak De. Nanti Siap, ke siap depan. Bu. Siap, siap. Nggih, Izin live ya nggih, Pak, Ibu. Ya, Makasih. makasih. Pak Ade, terima kasih Bapak Ibu. ya Mohon sama-sama Bu. maaf, izin untuk live. Ya Bu, izin Bu. Assalamualaikum. Salam.